status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Dan bisa dibuka kembali juga. Oi Widianto, kami milih Prabowo bukan dikarenakan bansos ya. Kami dak kate dikasih bansos, niat hati kami ya. Kau jangan macam-macam ngomong kami dikasih bansos. Sorry bae yo. Niat hati kami. Apa kata Pak Yusril tadi? Bambang Widianto masih menjadi tersangka. Lah. Tersangka kok bisa jadi pengacara? Nah, itu aneh. Hebat, Keren, hebat, ya kan? hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, kali ini ada video sangat menarik, yakni masih tentang Bambang Wijoyanto. Nah, beberapa waktu lalu kan dia berstatement bahwa rakyat miskin telah dipakai dan dieksploitasi ya, dengan bansos begitu. Maksudnya adalah dieksploitasi dengan bansos agar memilih paslon 02 ya, mungkin seperti itu. Dan itu langsung direspon oleh banyak netizen. Nah, kali ini teman-teman ada kabar lagi tentang Bambang Wijoyanto, tetapi bukan terkait bansos ya. Melainkan ternyata Bambang ini ternyata saat ini masih berstatus sebagai tersangka ya. Bahkan status tersangkanya ini bisa dikatakan status tersangka seumur hidup. Astagfirullah, ini sangat aneh ya teman-teman ya. Kok bisa seorang pengacara yang masih aktif bersidang gitu ya, bahkan bukan main-main ini ya, sidangnya di MK terkait sengketa hasil pemilu presiden ya, pilpres. Ini bukan main-main, tapi statusnya tersangka. Nah, fakta ini pun langsung memantik reaksi banyak netizen ya teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen terkait hal itu? Mari kita tonton videonya kurang lebih 10 menitan, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Status Pak Bambang Wijoyanto itu sendiri, beliau itu kan tersangka. Ya, ini status dengarkan teman-teman ya. Sekarang ini tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Selamat Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijoyanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Hiarij sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka. Andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijoyanto itu sendiri. Ya. Itu. Beliau itu kan tersangka, ya kan? P21, Ya. dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Jadi saya heran ya, orang itu suka menyalah-nyalahkan orang tapi nggak melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja, kami biarin aja selama ini. Saya nggak pernah protes Pak Bambang Wijoyanto. Saya tahu status beliau seperti itu, selama ini saya juga nggak pernah komplain. Mau datang ke pengadilan, ya udah kita ladenin aja di pengadilan. Nah itu ya satu hal yang kita tegaskan seperti itu. Ya teman-teman, Pak Bambang Wijoyanto ini berstatus tersangka ya, kasusnya itu dideponering ya, dihentikan dengan alasan demi kepentingan umum begitu. Deponering itu seperti itu ya. Ya, sebuah kasus dihentikan karena alasan kepentingan umum begitu. Tetapi ya statusnya tetap tersangka katanya Prof Yusril tadi. Tetap tersangka seumur hidup. Lanjut. Ya saya kira sebelum saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat. Sudah apa-apa Pak, itu kan haknya beliau juga. Ya saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan saudara Bambang Wijoyanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihan Jaksa Agung untuk memberikan dukungan. Terima kasih. Iya teman-teman, itu tadi ya.
klarifikasinya. Kita lihat tadi Bambang Wijoyanto keluar ruang sidang ya karena menganggap saksi ahli yang dihadirkan ini berstatus tersangka dan dia tidak mau seperti itu. Padahal statusnya sudah tidak tersangka lagi. Justru Bambang Wijoyanto lah yang seperti itu. Oke, lanjut. Ya, bisa kita baca di badan videonya teman-teman ya. Orang paling kaya ya, gambarnya adalah Bambang Wijoyanto. Ternyata statusnya masih tersangka seumur hidup pula. Yang bersangkutan gak nyadar kalau dia tersangka. Makanya nolak saksi dari 02, takut terbongkar statusnya. Lanjut. Ya teman-teman, ini adalah komentar Prof Yusril yang lebih lengkap ya. Sebetulnya isinya hampir sama dengan pada saat video-video yang pertama tadi, tetapi ini lebih lengkap dan dari sini kita bisa mendengarkan bahwa kalau seorang tersangka ini kasusnya itu di SP3 ya, atau dimenangkan dalam sebuah perkara, maka ya selesai sudah. Tetapi kalau di deponering ya, dipeti eskan lah seperti itu, maka statusnya tetap tersangka sampai kapanpun akan tetap tersangka. Ya, kasusnya tidak diajukan ke pengadilan karena pertimbangan tertentu ya, pertimbangan ya kepentingan umum lah seperti itu. Oke, lanjut. Pembela paslon 01 tiba-tiba kabur dari ruang sidang. Saya kira sebelum saudara Bambang Wijoyanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan saudara Bambang Wijoyanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Iya, ya ini sama seperti yang pertama juga tadi ya teman-teman ya. Cuma agak diperlambat begitu. Nah, saya bacakan caption di badan videonya ya. Pembela paslon 01 tiba-tiba kabur dari ruang sidang ya. Ini maksudnya adalah Bambang Wijoyanto ya. Setelah lihat ahli 02, mungkin maksudnya seperti itu. Ada apa? Deponer. Iya. Oke, lanjut. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0. Ditambah lagi 5-0 lagi jadi 35-0. Aceh 24 kepala daerah, 23 PJ kalah. Ternyata kalah 02. Di Jakarta hampir berimbang. Kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang 01 dan 02. Jadi sekali lagi hari ini 35-0
Nanti kalau nanti sore mengenai bansos mungkin akan genap 50-0. Itulah. Dan sekali lagi kita berharap teman kita ini cepat jadi jaksa agung. Siapa ini temannya ini? Di sebelahnya siapa ini? Begini, Prof. saya Yusril. nulis buku mengenai deponering. Saya bikin penelitian. Ya gimana? Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Waduh, Dan saya ya, punya ya teman-teman. bukti, seminggu sebelum kampanye, Jokowi sudah tidak kampanye. Saya punya bukti itu. Jadi itu adalah tuduhan, fitnah, cercaan, dan lain sebagainya. Selebihnya sudah dikatakan oleh Pak Oto, sama nama saya, tapi dia lebih pintar. Pak itu bahwa memang semua bisa dipatahkan. Sekian, terima kasih. Kita tetap bersahabat, lebih harus dulu. Ya teman-teman, barusan adalah statement dari OC Kaligis ya terkait deponering ya. Jadi ketika sebuah kasus itu dideponering bukan berarti status tersangkanya itu hilang. Tetap menjadi tersangka seumur hidup ya. Itulah orang yang selama ini mengatakan bahwa paslon 02 miskin ya. Lanjut. Aneh nih anak kuda yang 01 ini, sangat aneh. Hah? Kamu menghadirkan tim ahli di ruang sidang MK, 02 dak katik nak mempersoalkan. Tapi 02 menghadirkan tim ahli, kamu ribut, kamu interupsi. Ngapo takut? Oi, jangan takut. Kalau benar, kalau betul, dak perlu takut. Makonyo ya, kalau kalah baik. Jangan ngotot menang. Oi Widianto, kami milih Prabowo bukan dikarenakan bansos ya. Kami dak katik dikasih bansos, niat hati kami ya. Kau jangan macam-macam ngomong kami dikasih bansos. Sorry bae yo. Niat hati kami. Apa kata Pak Yusril tadi? Bambang Widianto masih menjadi tersangka. Lah, tersangka kok bisa jadi pengacara? Nah itu aneh. Hebat, Keren, hebat. Mantap Pak Yusril. Mantap. Iya, demikian ya komentarnya teman-teman ya. Lanjut. Selamat malam Indonesia. Kamis 4 April tahun 2024. Pada persidangan di Mahkamah Konstitusi hari ini, ketika tim kuasa hukum paslon 02 atau Prabowo Gibran menghadirkan ahli mereka, yakni Prof. Edi Heriage. Apa yang terjadi? Salah satu tim kuasa hukum paslon 01 atau Amin, yakni Dr. Bambang Wijayanto keberatan dan keluar dari persidangan ketika Prof. Edi memaparkan keahliannya. Kita tahu memang bahwa Prof. Edi pernah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas dugaan kasus pemerasan. Prof. Edi menempuh jalur yang diatur oleh undang-undang, yang diatur oleh peraturan. Beliau melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim yang memimpin pra-peradilan itu memutuskan status tersangka dicabut dan pasca putusan itu ya, Prof. Edi bukan lagi menjadi tersangka. Nah, lalu wartawan bertanya kepada KPK lewat juru bicaranya yaitu Bapak Ali Fikri. Bapak Ali Fikri mengatakan pada waktu itu KPK akan menerbitkan sprindik umum menunggu perkembangan kasus. Perhatikan kalimatnya akan. Belum berarti. Kalimat akan ini bukan berarti KPK telah menerbitkan sprindik umum pasca putusan pra-peradilan itu. Tidak, akan. Kalimatnya akan. Tapi Bambang Wijayanto mengatakan, kita lihat berita. Nah, hal yang ditimbulkan oleh Dr. Bambang Wijayanto ini tidak utuh. Apakah beliau tidak tahu kalimat akan atau tahu tapi nah, ini yang harus kita cegah kalau kita bekerja di bidang hukum ya. Tidak boleh kita berspekulasi, tidak boleh menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum acara ya. Ya, betul. Sejengkel-jengkelnya kita, sekesal-kesalnya kita kepada seorang, tapi kalau di persidangan semuanya menuntut bukti, bukan asumsi. Nah, jadi, mantap. saya juga tidak tahu bukti, hal apa bukan yang asumsi. Dimainkan. Ya, sebagai orang-orang yang bekerja di bidang hukum tahulah. Nah, karena itu teman sebangsa setanah air, mari kita membawa bukti. Jangan membuat asumsi. Hidup kita ini bukan asumsi tapi bukti. Kalau tidak ada bukti jangan ngomong. Jangan membangun narasi, jangan membangun asumsi. Karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan salah satu cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Prof. Edi pun membela diri,
menyatakan apa yang sesungguhnya. Beliau mengatakan ketika saya menjadi tersangka, saya men-challenge KPK dan saya menang. Beda halnya dengan Dr. Bambang Wijoyanto. Ketika Bambang Wijoyanto ditetapkan tersangka, beliau tidak melakukan pra-peradilan, dia tidak men-challenge aparat hukum atau lembaga penegak hukum yang menetapkan beliau menjadi tersangka, tapi memohon belas kasihan kepada kejaksaan supaya kepada Jaksa Agung, dan akhirnya kasusnya di deponering. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sebangsa setanah air, mari kita semakin hari semakin belajar ya, kita belajar bersama-sama sehingga kita tidak tergiring oleh opini. Kita hanya bicara bukti, bukti, dan bukti. Selamat malam. Selamat sore. Ya, itu tadi teman-teman, sudah kita saksikan bersama ya beberapa video. Pertama-tama tadi tentang keterangan pers yang disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa Bambang Wijoyanto hingga saat ini masih berstatus tersangka ya, karena kasusnya itu dideponering oleh Jaksa Agung ya, Kejaksaan Agung. Hingga kini statusnya itu belum dicabut ya, berarti ya status tersangka itu nggak bisa dicabut. Atau dengan kata lain dia menjadi tersangka seumur hidup ya. Jadi ternyata ya pengacara paslon 01 yang kemarin mengatakan bahwa ya pemilih paslon 02 itu miskin begitu ya, diartikan seperti itu oleh para pendukung paslon 02, ternyata adalah seorang tersangka seumur hidup ya teman-teman ya. Kemudian Prof. Yusril juga menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Bambang atas saksi ahli yang dihadirkan paslon 02 yang dianggap tidak layak ya Prof. Edi tadi ya, karena berstatus tersangka. Padahal menurutnya tidak ada larangan seorang tersangka dihadirkan ke dalam sidang sebagai saksi ahli. Apalagi ternyata status saksi ahli yang bersangkutan ya Prof. Edi atau saksi yang dihadirkan paslon 02 itu sudah bukan tersangka lagi ternyata ya. Ternyata statusnya sudah dicabut ya. Berbeda dengan Bambang yang hingga kini masih berstatus tersangka karena ya kasusnya di deponering ya. Ini memang persidangan yang sangat lucu ya teman-teman ya menurut saya. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Ya, ada yang menarik dalam persidangan Mahkamah Konstitusi hari ini, hadirnya Profesor Edi Hiraj Omar Syarif, pakar ahli tata negara. Tapi yang paling menarik adalah permisinya atau keluarnya Pak Bambang sebagai kuasa hukum 01 karena menyangkut tentang status hukum dari Profesor Edi. Dan sebenarnya Profesor Edi sudah men-challenge tentang status hukumnya dan sudah dibatalkan tersangkanya, dibatalkan. Dalam hal ini kita melihat bahwa Pak Bambang bukan sebenarnya sebagai negarawan yang ingin menegakkan demokrasi dan keadilan, tapi membawa ke dalam perasaan pribadi. Ini sungguh disayangkan sebagai penasihat hukum, tapi dia perlu dinasihati menurut saya. Apa dasarnya beliau untuk keluar tidak mau mendengar kesaksian ahli Profesor Edi? Kalau memang dia mau menegakkan demokrasi, keadilan, dan lain-lain seperti apa yang dituntutkan, harusnya dia mendengar dan men-challenge dan memberikan perdebatan yang berarti. Tapi oleh karena perasaan pribadi dia keluar dari persidangan sehingga tidak memberikan kesempatan untuk dialog, untuk bertanya, untuk dijawab terkait dengan tuntutan-tuntutan yang diuraikan oleh timnya yang dibantahkan oleh kesaksian ahli hari ini. Ini sungguh miris seorang kuasa hukum, penasihat hukum bersikap demikian. Seorang penasihat hukum sepertinya perlu dinasihati. Ya, memang benar ya teman-teman ya, ini perlu dinasihati ya.
Karena ketika paslon 01, 03 menghadirkan saksi, ya, baik saksi fakta maupun saksi ahli, pengacara tim paslon 02 tidak ada yang bereaksi begitu ya, semua tetap menyaksikan dan tidak ada yang memprotes. Tapi ketika paslon 02 menghadirkan saksi ahli, ya, ini Bambang Wijoyanto memprotes dan walk out ya, keluar dari ruang sidang. Ya, intinya teman-teman ya, intinya yang disampaikan oleh netizen barusan itu betul. Jadi Prof Edi ini adalah saksi ahli yang dihadirkan oleh tim paslon 02 dan pengacara paslon 02, pengacara paslon 01 keberatan atas kehadirannya. Pengacara paslon 01 beralasan Prof Edi ini masih berstatus tersangka. Tidak tahunya malah Bambang sendiri yang masih berstatus tersangka. Lucu ya, menganggap orang lain berstatus tersangka, hadir sebagai saksi, dia tidak mau menerima lah, dia sendiri sebagai pengacara yang selama ini keluar masuk di sidang MK, ternyata statusnya malah tersangka seumur hidup pula. Lanjut. Ya teman-teman, sangat panjang sekali ya, padahal isinya cuma slide, musiknya cukup panjang sampai ngantuk saya menunggunya. Ya, barusan adalah slide yang menurut saya cukup berlebihan teman-teman ya, ini kurang bijak dan kurang patut ya. Bagaimanapun kita bencinya kepada Bambang Wijoyanto yang telah mendiskreditkan para pendukung paslon 02 yang katanya memilih paslon 02 gara-gara bansos, tapi tetap kita tidak boleh berlebihan, kita tetap harus objektif ya. Maksudnya begini, karena dalam hal ini seharusnya yang diserang ya cukup Bambang saja begitu kan, karena dialah yang memang berulah, bukan adiknya. Nah, slide barusan kan menampilkan berita tentang adiknya Bambang ya. Jadi jangan membawa-bawa nama adiknya lah begitu. Walaupun adiknya tersebut adalah seorang terdakwa, tetapi itu adalah persoalan lain, itu adalah persoalan adiknya yang nggak ada hubungannya dengan persoalan Bambang kali ini begitu. Itu pendapat saya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ternyata sudah habis videonya. Ya teman-teman, sudah kita lihat bersama video menariknya ya, yakni tentang Bambang Wijoyanto lagi. Beberapa waktu lalu dia berstatement bahwa rakyat miskin telah dipakai dan dieksploitasi dengan bansos. Tentu kita belum lupa statementnya tersebut ya, yang langsung direspon oleh banyak netizen, bahkan sampai hari ini pun masih banyak netizen yang menyitijnya di TikTok. Nah, kemudian belakangan ada kabar lagi bahwa sebetulnya Bambang tersebut saat ini statusnya masih tersangka. Ya Allah, bahkan status tersangkanya seumur hidup pula. Bambang dijadikan tersangka atas kasus pemberian keterangan palsu. Keterangan palsu ya teman-teman ya, saat menjadi pengacara di persidangan tahun 2010. Ini sangat aneh. Kok bisa seorang pengacara yang bersidang ya, yang masih aktif, bahkan bukan main-main, sidangnya ini di MK terkait sengketa hasil pemilu, tapi statusnya tersangka begitu. Hal itu pun langsung dikomentari oleh banyak netizen dan videonya sudah kita saksikan bersama tadi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.